Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anastasia Maulida dengan NPM 2231060015. Saya merupakan mahasiswi semester 6 kelas A, Prodi Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung. Tujuan dari video ini untuk melengkapi tugas akhir perkuliahan pengembangan diri. Oke, jadi dalam buku ini memiliki 9 subbab yang sangat menarik yang bisa kita bahas bersama. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu ada subbab yang berjudul Jangan Berusaha. Dalam subbab ini, Mark Manson menekankan bahwa bagaimana sih sikap bodoh amat itu bisa lebih sehat secara emosional bagi manusia. Nah, bodoh amat di sini adalah merupakan tindakan di mana kita diminta untuk hanya fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan dapat kita kendalikan saja. Hal ini sangat relate nih bagi kita generasi yang lahir berbarengan dengan teknologi. Nah, internet, kemudian juga sosial media seringkali memaparkan semua informasi yang dapat kita akses dengan mudah. Sehingga kita seringkali terlalu banyak menelan informasi tanpa memfilter. Nah, jadi, pada subbab ini menekankan bahwa sebenarnya tidak semua informasi harus kita terima, tidak semuanya harus kita pedulikan. Hanya hal-hal yang penting, hal-hal yang mendesak, hal-hal yang bisa kita jangkau, yang patutnya menjadi fokus utama kita. Nah, kita lanjut ke subbab yang kedua. Subbab yang kedua berjudul Kebahagiaan Itu Masalah, di mana inti dari subbab ini merupakan penekanan di mana hidup itu penuh dengan masalah. Kebahagiaan bukanlah ketiadaan dari masalah, tetapi kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah yang bermakna. Selanjutnya ada subbab ketiga yang berjudul Anda Tidak Spesial, di mana pada subbab ini menekankan manusia seringkali dituntut untuk menjadi lebih, dituntut untuk menjadi istimewa, dituntut untuk menjadi spesial, padahal tidak semua orang bisa menjadi lebih, tidak semua orang bisa menjadi spesial, sehingga menerima bahwa kita biasa-biasa saja justru membebaskan kita dari tekanan untuk menjadi sempurna. Oke, subbab yang keempat berjudul Nilai-nilai busuk, di mana pada subbab ini membahas mengenai banyak orang yang merasa tidak bahagia karena mereka memegang nilai-nilai yang salah, seperti popularitas, kekayaan, serta kenyamanan. Selanjutnya ada bab kelima yang membahas mengenai Anda selalu memilih, di mana pada subbab ini menekankan tidak peduli apapun yang terjadi, kita pasti selalu punya pilihan dalam bagaimana merespon. Tanggung jawab pribadi menjadi kuncinya. Kemudian ada subbab yang keenam yang berjudul Anda Salah Tentang Segalanya, di mana subbab ini menekankan bahwa mengakui bahwa kita bisa salah merupakan sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Ini akan membuka pintu untuk kita belajar serta berkembang. Nah, subbab yang berikutnya ada di bab 7 yang berjudul Kegagalan Adalah Jalan ke Depan, di mana pada subbab ini membahas mengenai kegagalan bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi bagian penting dari pertumbuhan. Buku ini mengajarkan saya bahwa ketika kita gagal, kita bukanlah sedang mengoleksi kegagalan, tetapi kegagalan tersebut merupakan sebuah proses kita untuk mengevaluasi dan bertumbuh. Selanjutnya ada di bab 8 yang membahas mengenai pentingnya mengatakan tidak. Nah, ini merupakan subbab yang menarik juga teman-teman, di mana subbab ini membahas mengenai mengatakan tidak adalah bentuk perlindungan nih terhadap nilai dan prioritas kita. Nah, untuk subbab yang terakhir berjudul Dan Kemudian Anda Mati pada bab 9. Nah, pada bab ini menekankan bahwa kesadaran bahwa hidup akan berakhir suatu saat membuat kita berpikir teman-teman, berpikir lebih jernih tentang apa yang benar-benar penting. Jadi kita tidak bisa menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Kita hanya bisa mengendalikan hal-hal yang memang bisa kita kendalikan dan fokus hanya untuk hal-hal yang penting. Nah, jadi tadi merupakan 9 bab dalam bukunya Mark Manson yang berjudul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Nah, sekian review buku ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!